Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bihadain amin. Alhamdulillah. Telah berkata Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah sampai di perkataan, hindarilah engkau berdoa untuk kebinasaanmu atau anakmu atau hartamu atau seorang muslim meskipun ia menzalimimu. Karena barang siapa yang telah berdoa untuk kebinasaan orang-orang yang telah menzaliminya, maka berarti ia telah membalasnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la ala auladikum wa la ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan ijabah. Janganlah kalian berdoa untuk kebinasaan kalian, anak-anak kalian, harta kalian. Jangan sampai kalian bertepatan saat ijabah dari Allah. Bagaimana orang mendoakan dirinya binasa? Iya, banyak. Dulu ada orang berdoa karena tidak tahu. Rasulullah bilang jangan, nanti takutnya kita berdoa begitu, pas lagi didengar sama Allah. Lah biar aku aja yang sakit, jangan pian. Nah, kadang-kadang begitu. Biar ulun aja yang meninggal dunia ini, jangan biar. Dia sayang sama kakaknya, mungkin sayang sama orang tuanya, atau sayang sama adiknya, atau sayang sama anaknya, istrinya. Dia bilang apa? Biar ulun aja yang mati. Nah, dulu ada satu sahabat sakit tak baik-baik, berobat sana sini sampai dia adukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ini tak baik-baik? Tak tahunya ketika ditanyakan berdoa seperti itu, lebih baik ulun sakit ya Rabb, tak apa-apa engkau berikan aku penyakit ya Allah. Yang penting jangan sampai aku mendapatkan bala ini. Ada satu bala yang dia tak mau. Rasulullah bilang, Allah mengajarkan kita untuk meminta keselamatan dunia akhirat. Jangan pernah minta ditukar-tukar. Ya. Jadi Rasulullah sampai nasihati sahabat ini, jangan lagi berdoa itu, akhirnya baik. Jadi jangan pernah, tak apa-apa ya Rob, aku miskin, yang penting aku sama suamiku akur. Ya Allah, yang penting minta dua-duanya, minta akur, minta senang, minta kaya, minta apa. Kalau minta jangan kaya, minta kaya yang sabar. Kalau Allah kasih miskin yang sabar, kaya yang syukur, antara dua itu. Kalau dapat itu untung. Sudah, kalau kita ngasih anak kita, nak dua. Kalau kau miskin, jadi orang sabar. Kalau kau kaya, jadi orang yang bersyukur. Itu aja. Kalau kau dapat nikmat, jadi bersyukur. Dan itu sudah untuk hidup. Hidup cuma hitungannya itu. Karena ini kerja sebentar, bukan kerja lama. Paling yang kita bilang, sudah nak sabar sebentar. Kita berapa menit, berapa jam cuma. Hitungannya cuma 2 detik hidup di dunia ini. Kita lewati, masuk kubur, miskin semuanya langsung. Tidak ada lagi. Hampir berkata para ulama, tidak ada sesuatu yang paling menyengsarakan seperti orang punya harta. Bagaimana setelah diambil nyawanya, dirampok hartanya, semuanya muncul lagi tidak ada lagi. Mana hartaku, tidak ada di sini amal baik. Dia punya amal baik, tidak punya saya. Nolong orang dulu pernah, saya tidak pernah nolong. Sholat. Ditanyakan yang pertama kali ditanyakan, dia kenal sama Allah kada? Dekat, ada kenal sama Allah. Raja semesta alam ini. Itu yang Allah tanyakan nanti. Malaikat tanyakan, ditanyakan lagi, adakah biar kenal sama seseorang? Namanya Muhammad. Kalau orang ini sudah bisa menjawab, ulun kenal, selamat sudah. Kalau sudah dibilang kenal. Nah ini yang ditakutkan, lah hubungan, wala kenal. La ilaha illallah.
Dalam satu minggu tanya sudah berselawat sama Nabi Muhammad? Tidak tahu dengan selawat. Tahu dengan kisah selawat, tapi tidak dia baca selawat ini. Ya Allah. Nah jadi semuanya bakal miskin lagi. Semua juga dicabut lagi ya. Jadi memang ini hidup lewat saja. Dunia ka mahilil magar wa inna mahilil mamar. Dunia ini tempat lewat, bukan tempat tinggal. Dunia ini terus dari zaman ke zaman. Orang ingatkan, jangan kena tipu sama hidup ini. Ini tempat lewat. Ini ayo kita gunakan untuk beribadah. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng ajak tetangga kita, ajak keluarga kita. Ayo bareng-bareng. Yang tidak biasa, yang males-malesan pagi-pagi tak tidur itu bangun kan, ayo kita bangun. Ini tempat-tempat ibadah. Ayo kita semangat. Yang menunggu kita ini bukan istana lagi. Kalau di dunia kita menghayal belum tentu dapat. Kalau berharap sama Allah pasti dapat. Surga ini insya Allah dapat. Asal kita ikutin Nabi Muhammad sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Sudah dapat, tambah lagi, sungguh-sungguh benar. Sudah ayo bangkit semangat. Terus minta sama Allah. Kalau ada yang belum bangkit kita doakan. Nah berdoa tadi jangan pernah ya. Yang tadi minta ganti-ganti, minta kebinasaan diri sendiri. Sampai Rasulullah bilang, nanti kalau ada apa-apa jangan ngomong ada apa-apa. Nanti tidak taunya pas lagi ngomong ini, pas lagi waktu ijabah, lagi dikabulkan doa. Atau kita ngomong kadang-kadang itu omongan itu kadang-kadang menjadi doa. Iya lama-lama orang ini masuk neraka juga. Nah jangan pernah kita nyebut yang begitu. Nah intinya arti dari kalimat jangan pernah berdoakan diri sendiri kebinasaan kalian ya seperti itu tadi gambarnya. Satu daripada contohnya tadi. Rasulullah bilang jangan hindari atau anak kita. Anak kita ini kayaknya tidak bisa ini. Ini anak waduh menyakitkan hati kita. Gak bisa jadi pewaris saya ini. Gak bisa dia menjaga saya. Nah jangan ngomong gak bisa begitu. Apa yang gak bisa bagi Allah? Cuma kita disuruh sabar. Nabi Nuh 50 tahun sabar. Semua orang dulu sabar. Semuanya hidup ini gak ada yang gak sabar. Semua yang dihadapkan sama kita suruh sabar. Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Musa 40 tahun berdoa sama Allah. Allah bilang sabar Musa ya, jalan aja terus. Sudah benar pian ini jalan aja. Setelah 40 tahun sabar baru berubah keadaan. Nah kita menunggu cuma setahun, 2 tahun, nggak mau sabar nggak bisa. Kalau sudah ini namanya bukan hoki. Ini namanya Allah salah kita sembah nih, mesti cari sembahan yang baru lagi. Hidup ini memang kita disuruh orang dulu Pak Amal ditanyakan berapa tahun sholat malam, belum sudah amalkan ini 20 tahun. Orang-orang yang jadi itu Pak Amal kan memang duduk, mau dijungkar balik kan tetap duduk ya. Mau bagaimana itu pun tetap sama Allah dia, tidak pernah lepas. Nah akhirnya dapat kedudukan. Diuji terus mantap, terangkat. Kalau baru diuji sedikit sudah mundur, tapi kalau kita terus berubah semuanya nanti. Berubah semuanya. La ilaha illallah. Dulu ada di Palembang itu seorang alim masih kuat kan. Dia punya anak satu tuh. Setengahnya akal lah, preman lah. Jalan bawa pistol apa segala. Akhirnya ketika dia ceramah di majelis di rumahnya, dia bilang, kalian mungkin bingung melihat anak saya, kata Habib. Semua orang benci, dibilang. Semua benci. Dan kalian mungkin bingung kenapa ini Habib tak benci sama anaknya. Disayangnya anaknya ini. Dibilang kalau kalian pun benci,
Allah benci sama anak ini. Nabi Muhammad tidak senang sama anakku ini. Kalian tidak senang. Kalau aku tidak senang, siapa lagi yang sayang sama dia? Dia bilang. Si anak lagi mabok di kamar. Abahnya ngajar di rumah. Dengar suara ini. Nangis ya anaknya. Nangis. Hari itu juga mandi dia langsung. Minta maaf sama abahnya. Minta ampun sama abah. Abahnya sabar sama dia bukan main. Bersabar sama dia. Besoknya dia dengan pistolnya ini tadi ada di situ pekuburan habaib yang udah hancur. Kebenaran orang tidak tahu kenapa orang tidak ada yang ini. Semua situ wali-wali situ semuanya. Beliau yang ngurusnya besok langsung mau nebus dosanya tadi mungkin dia. Semua dipinta ini semuanya. Minta ya. Dibangun punya bangunan sampai sekarang bangunan itu kokoh. Sampai sekarang kalau kita ke Palembang itu dia yang bangun. Bangunnya dari ujung-ujung setelah bangunan selesai meninggal. Setelah bangunan selesai itu meninggal dan dia udah tinggalkan semua manusia. Husnul khatimah. Berkat apa? Berkat doa si bapaknya. Allah sayang, Nabi sayang, semua orang lainnya sayang sama dia. Sampai detik ini didoakan orang. Sampai detik ini. Di haul di mana-mana didoakan orang. Kenapa? Karena berkat dia pekuburan para aulia sholihin ini terjaga, tertutup dan tidak bisa dimasuki hewan, dimasuki manusia, sembarangan orang yang bisa masuk. Besar bukan 1 hektar. Besarnya 1 hektar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini Nabi Muhammad berpesan di mana doa ini akan menjadi satu senjata hidup kita. Jadi kalau kita ingat sama anak, ingat sama keluarga kita, ingat semua sesuatu yang mungkin menyakiti kita, langsung doakan yang baik. Rasulullah ini pesan, yang ikut Nabi, ini cara mereka hidup. Cara mereka berpikir, tidak pakai marah. Tidak pernah mereka, ada sesuatu kejadian yang menyakitkan mereka, tidak marah mereka. Mereka tahu ini ujian hidup. Jadi ketika ada yang muncul langsung berdoa. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku ini. Ya Allah. Al-Fatihah. Udah kita sekarang begitu aja. Ada apa-apa langsung balik. Doa langsung sama Allah. Minta sama Allah. Nah, ya jauhilah kata Abdullah Haddad. Jangan sampai keluar dari lidahmu doa untuk kebinasaanmu. Atau anakmu, atau hartamu. Lebih baik aku miskin. Nah. Oh kalau begini kan kadang orang emosi. Marah sama suami, sama istri. Lebih baik kita miskin aja. Lebih baik hancur semuanya bisnisan ini. Oh. Lebih baik sudah ini. Kalau bakalan begini-begini. Nah bersumpah-sumpahan. Nah ini dibilang jangan kau keluarkan. Takutnya detik itu detik ijab. Kau tidak sanggup diuji dengan itu. Sudah yang diminta oleh Allah. Doa paling enak doa. Orang dulu kalau marah, sampai sekarang kalau kita di Hadramut, Habib marah apa semuanya, kalau marah langsung Allah yahdi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Allah ya gela'at. Mudah-mudahan Allah mencabut kebodohan yang ada pada dirimu. Allah semuanya Allah. Kembali ke Allah. Tapi yang paling nyaman lagi Al-Fatihah. Al-Fatihah ini punya keramat, bukan main. Ibunya Al-Quran. Langsung pas kita mau marah, apa-apa kita tahan dulu sahabat dia. Langsung. Gak usah mikir, ini gara-gara ini. Nggak usah langsung doa. Fatihah Rabbana terhidayah. Mudah-mudahan dia mengerti apa yang saya maksudkan, apa yang saya tujuan. Gak usah kita berbantah, gak usah kita saling salah, menyalah. Tidak ada manfaat. Masa kita tidak sadar apa yang kita miliki dari kekurangan? Kita rubah. Kalau tidak ingin berubah, ya keadaan kita tidak berubah. Kalau ingin mulia, jadilah, milikilah sifat yang mulia. Kalau punya sifat yang mulia, jadi orang mulia. Kita pasti dimuliakan Allah. Nah inilah sifat-sifat orang yang mulia. Dari zaman ke zaman mereka tidak pernah marah, tapi mendoakan.
tidak pernah mendoakan kebinasaan untuk anaknya, untuk hartanya, atau untuk orang muslim. Biar bubuhan masjid ini celaka semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubuhannya ini memang begini. Orang memang ada salah, ada kurang, wajar terkadang ini, tapi jangan pengen doakan celaka semuanya ini. Giliran orang-orang yang ada di itu, mudah-mudahan bubuhannya dapat hidayah, Habib ya. Siapa ini yang bubuhan joget-joget malam-malam ini, mudah-mudahan orang masjid itu doain celaka, orang yang di dalam diskotik itu doakan hidayah.